Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita di Renungan Harian Firman Tuhan edisi hari Rabu 1 September. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan supaya hati kita siap menyambut dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang ada di surga, saat ini Tuhan kami ingin kembali merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing untuk menolong kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman. Ampunkanlah atas segala dosa dan salah kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita bersama-sama merenungkannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-23, di mana di dalam judul Alkitabnya adalah Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Dalam hal ini diambil sebuah tema untuk kita bisa merenungkannya, yaitu antara tradisi dan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena nas ini merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya, sudah pasti ia masih membahas tentang apa yang berkenaan dengan nas yang sebelumnya, yaitu dimulai dari ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi datang ke suatu tempat di mana di situ ada murid-murid Yesus dan juga Yesus. Nah, ketika mereka sampai, mereka melihat sesuatu yang bagi mereka itu hal yang sudah melanggar adat istiadat orang-orang Yahudi. Mereka melihat murid-murid Yesus duduk makan bersama dengan tanpa mencuci tangan. Sedangkan hal itu sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, karena mereka sangat memperhatikan aturan-aturan saat duduk makan bersama. Hal yang menjadi persoalannya adalah mereka memprotes sikap murid-murid Yesus ini. Sehingga mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu duduk makan dengan tidak mencuci tangan?" Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita melihat apa sebenarnya yang menjadi persoalan. Kenapa orang-orang Yahudi begitu menekankan tentang aturan mencuci tangan sebelum makan? Nah, dijelaskan Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang Yahudi dan Farisi yang saleh punya kebiasaan, bahkan sudah merupakan tradisi bagi mereka, bahwa sebelum makan melakukan upacara singkat cuci tangan dan lengan dengan cara tertentu. Dan ini merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan. Sehingga ketika mereka melihat
perbuatan dari murid Tuhan Yesus ini, mereka memprotes kepada Yesus. Nah, apa yang menjadi jawaban dan tanggapan Yesus pada saat itu? Yesus langsung mengutip kepada Yesaya pasal 29 ayat 13. Di mana di situ dikatakan, jawab Yesus kepada mereka di ayat yang ke-6 di ayat pasal 7. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ini yang disampaikan oleh Yesus untuk membuat orang-orang Yahudi ini menyadari dan memahami supaya mereka tidak salah dalam menempatkan adat istiadat atau tradisi yang mana akibatnya melampaui daripada keberadaan firman Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bukan maksud Yesus membela murid-muridnya dan menyerang orang Yahudi dan Farisi. Namun yang dikecam Yesus yaitu makna di balik upacara singkat cuci tangan atau lengan yang dimaksud oleh orang-orang Farisi. Karena hal itu sudah menyimpang dari maksud dan posisi daripada firman Allah, yaitu mereka mentaati hukum dan tradisi supaya kelihatan kudus dan bukan untuk memuliakan Allah. Yesus mengatakan mereka keliru jika mengira bahwa mereka bisa diterima oleh Allah hanya karena lahiriah mereka bersih. Yesus katakan bahwa sikap cara hidup keagamaan mereka sebagai cara keagamaan orang-orang yang munafik. Yesus menyebut orang-orang Yahudi atau orang Farisi munafik karena mereka menyembah Allah untuk alasan yang salah. Penyembahan mereka bukan didorong oleh kasih, melainkan oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan, untuk kelihatan kudus, dan untuk meningkatkan status mereka saja. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita memang jauh sebelum kita mengenal Tuhan, jauh sebelum kita menjadi percaya kepada Yesus atau jauh sebelum kita menjadi orang Kristen, kita memang sudah dilingkupi oleh tradisi adat istiadat yang sudah kita kenal dari sejak kita kecil. Jadi tentunya sangat mungkin kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari tradisi itu tidak mudah untuk kita lepaskan, tidak mudah untuk kita tinggalkan begitu saja. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak bermaksud menentang semua tradisi, tetapi ia menentang orang-orang yang menjadikan tradisi sama pentingnya dengan firman Allah, bahkan lebih penting daripada firman Allah. Jadi tradisi yang baik akan memperjelas firman Allah, mendorong kita melayani dengan taat. Firman Allah hendaknya selalu merupakan fokus dan tradisi merupakan alat untuk membuat firman itu hidup. Amin. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali menyapa kami, menguatkan kami. Materaikanlah firman-Mu itu di dalam hati kami, sehingga kami boleh senantiasa tidak mengabaikan, tidak melalaikan dalam kami melakukan firman-Mu. Kami lebih mengutamakan kehendak dan maksud di dalam firman dibanding hal-hal yang menjadi kebiasaan dan tradisi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat kami. Walaupun itu tidak semua jelek, kan ada yang baik. Bahkan Kau sendiri mengatakan bahwa tradisi bisa dibuat untuk memperjelas dan membuat firman Tuhan itu hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menjaga memelihara kami. Biarlah kami senantiasa bertekun, setia, taat, tidak takut, tidak bimbang, tidak goyah, tetap terus percaya kepada Engkau dan meyakini akan setiap tindakan dan kuasa yang pada akhirnya akan membawa kami keluar dari setiap persoalan hidup kami. Jadikanlah kami pribadi yang sabar, jadikanlah kami pribadi yang tegar, pribadi yang selalu dapat memohon hikmat daripada Tuhan, supaya apa yang kami lakukan boleh benar-benar tertuntun berdasarkan kehendak-Mu. Inilah segenap doa kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.